KN 98,3 FM dan aplikasi RRI Digital. Baik, kembali lagi di IKN sore ini menjelang malam waktu Indonesia Tengah. Di layar kaca Anda sudah terlihat ada abang-abang ganteng dan juga kakak cantik di IKN sore ini. Saya langsung perkenalkan saja, ada dari sebelah kanan saya ada Dr. Vincentius Mandrova SHMH selaku Wakil Ketua Komite Pengembangan dan Pembinaan Konstruksi Kadin Indonesia. Kemudian juga ada kakak cantik. Selamat sore Ibu Haja Siti Nur Azizah Ma'ruf, Profesor Dr. Haja Siti Nur Azizah Ma'ruf, M.Hum PhD HC selaku Wakil Rektor Universitas Negeri Surabaya. Selamat datang. Dan juga ada Bapak Insinyur Insanul Kamil M.Eng PhD IPU ASEAN Eng. Benar ya, selaku Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia bidang PUPR dan infrastruktur. Baik, saya mulai. Kalau ada di luar sana kan, selamat sore, assalamualaikum semua. Selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi. Salam sehat, salam Nusantara untuk semua. Terima kasih sudah menyempatkan diri datang ke RRI IKN untuk berdialog bersama kami. Dan buat saya pribadi dan beserta rekan, ini merupakan sebuah kehormatan bagi RRI IKN untuk abang-abang dan kakak datang ke RRI IKN sore ini. Nah, seperti topik kita sore hari ini pendengar, ada juga topiknya adalah kesan dan harapan tentang IKN. Nah, bagaimana tanggapan tamu-tamu terhormat saya sore ini? Seperti biasa kita harus dahulukan yang wanita dulu ya. Kalau kata bahasa Jawanya ladies first gitu ya. Silakan. Baik, terima kasih Bang Arbi. Iya, Kak Siti, silakan. Yang pasti nggak kalah ganteng dengan yang lain. Oke. Saya tapi agak malu nih kalau gondrong-gondrongan, lebih gondrong Bang Vincent kayaknya. Iya, sepertinya saya paling cantik di sini. Benar sekali, paling cantik, nggak apa-apa. Tapi nggak disarang penyamun, tenang aja. Saya bersyukur sekali hari ini. Ini kesempatan yang sangat baik. Kebetulan kami hadir di IKN ini tentu sebagai bagian dari anak bangsa yang hadir, yang kebetulan salah satu dari kami ini ada yang dilantik sebagai Direktur Pengawasan Kawasan, Pengelolaan Kawasan, ya. Bung Fibi Dr. berarti Fibi, ya. Dr. Fibi Indrayana. Jadi kami tentu di samping sangat bangga, kami melihat sesuatu yang excited buat kita, ya, satu yang spektakuler tentu bagi bangsa Indonesia ke depan. Karena IKN ini kan menjadi sebuah mercusuar, mercusuar yang kita harapkan kita bisa memiliki satu ibu kota yang ikonik, ya, ibu kota yang memang memiliki teknologi hijau, yang tentu menjadi harapan seluruh dunia ya, bahwa kita bisa hidup dengan emisi karbon ya, emisi karbon yang tentu kita harapkan tidak lagi menggunakan bahan bakar fosil, ya. Dan zero net lah kita harapkan kota ini menjadi satu ibu kota negara yang tentu akan tumbuh, ya, tumbuh menjadi kota yang modern, kota yang tangguh, kota yang berkelanjutan, ya, dan kota yang hijau yang tetap mempertahankan hutan-hutannya, ya, kehijauannya, yang kemudian juga satwanya, biodiversity-nya, ya. Tentu kita harapkan semua, walaupun kita yakini bukan sesuatu yang mudah. Itu tugas berat yang luar biasa bagi para pejabat yang tentu punya tugas untuk bisa mengembangkan kota ini seperti harapan seluruh masyarakat Indonesia. Jadi kami melihat progres IKN ini luar biasa. Meskipun ini bukan waktu yang sebentar untuk bisa menjadi sebuah kota yang kita harapkan menjadi kota dengan teknologi hijau, smart lighting, ya, zero emisi karbon, ya. Tetapi ini bukan sesuatu yang tidak mungkin bisa dilakukan ketika kita semua bersama-sama mendukung, karena ini kan sudah ada undang-undangnya. Jadi tentu ya tugas kita lah, ya, saat ini untuk sama-sama mendukung upaya membangun IKN. Harapannya ibu kota IKN ini, ya, yang kita sebut dengan kota Nusantara, yang sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya, ya, pemerintahan sebelumnya,
kita harapkan ini tidak menjadi kota yang hanya speak up saja gitu. Hanya di awal saja. Hanya gitu, di awal ya. saja, ya. Seperti yang di awal lagi senang-senangnya gitu, tetapi kemudian tidak menjadi sebuah kota yang berkelanjutan yang tentu ini punya efek dan dampak bagi masyarakat sekitar. Jadi tidak hanya membangun kotanya, tetapi juga membangun masyarakatnya yang ada di sekitar, ya, kota-kota yang ada di sekitarnya. Jadi tidak hanya people to people, ya, tetapi juga culture, ya, kemudian social engineeringnya juga itu membawa perkembangan masyarakat yang lebih baik, ya, gitu ya. Kota ini menjadi kota yang punya dampak di seluruh aspek untuk wilayah di sekelilingnya, terutama ya kota-kota yang sudah ada sebelumnya. Jangan sampai kemudian IKN ini hanya mimpi ya, gitu ya. Hanya angan-angan ya, begitu ya, yang seperti dalam konsep, sehingga membuat masyarakat kita menjadi shock culture gitu. Benar. Dengan adanya ibu kota baru gitu, masyarakat justru shock culture. Nah ini kita harapkan juga tumbuh bersama gitu. Ibu kota ini tumbuh bersama dengan masyarakat sekitar, kota-kota sekitar, ya. Yang tentu ini bisa membawa Indonesia emas ke depannya. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Saya ke Bang Insanul Kamil. Kalau tadi bagaimana? Sudah kemana saja? Kemudian gimana kesan dan kira-kira kesan-pesan juga harapan ke pendengar kami? Silakan. Oke. Terima kasih Bang Arbi ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat buat kita semua. Saya sudah beberapa kali datang ke ibu kota Nusantara. Asli mana ini, Abang? Saya Padang. 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 On the Monday Tuesday menyempatkan diri ke sini ya. Siap, udah. Kalau Ibu Prof ada keturunan Padangnya, kalau saya orang Padang. Orang Padang asli ya. Jadi Padang KW. Silakan udah. Jadi kalau saya melihat ini adalah sebuah identitas peradaban. Identitas peradaban. Kenapa? Karena IKN dengan visi menjadi kota modern, cerdas, berkelanjutan, yang seperti Bu Prof bilang, itu kita nggak punya satupun model kota seperti itu di Indonesia. Indonesia sudah menuju 100 tahun. Sementara isu-isu besar yang disebutkan tadi kayak net zero, keberlanjutan, betul. Smart system, itu satu hal yang sudah bukan menjadi tantangan lagi, tapi kita sudah sedang berada di situ. Gitu. Benar. Nah kita nggak punya identitas dalam bentuk sebuah kota yang bisa menjadi rujukan. Baik. Rujukan siapa? Rujukan semua kota yang ada di Indonesia dan rujukan dunia. Betul. Nggak punya kita. Dan itu sudah tugas kita untuk mewujudkan itu, tugas udah kita ya. Mewujudkan itu. Ya udah. Nah, saya melihat ini yang agak memberikan kesan bagi saya gitu loh terhadap ibu kota Nusantara. Siap. Dia menjadi sebuah identitas peradaban. Ya. Dan sesuatu yang menjadi saya pinjam istilah Prof, sesuatu yang ikonik yang akan dilihat oleh seluruh dunia. Baik. Indonesia itu perlu banyak entitas yang harus dilihat oleh dunia. Indonesia harus menjadi inisiatif dari peradaban-peradaban baru. Nah, saya bilang IKN bukan hanya sebuah ibu kota, tapi sebuah peradaban yang akhirnya menjadi identitas Indonesia bagi dunia. Itu Bang Arbi. Baik, udah. Oke, sekarang kita ke Bang Vincentius Mendrova. Sudah tadi keliling-keliling, bagaimana kesan pesan sesudah keliling di kawasan IKN ini? Ya, baik. Silakan. Terima kasih Bang Arbi dan pemirsa pendengar RRI Nusantara. Pertama-tama kalau dari saya tadi keliling sebentar di beberapa spot ya di Istana Negara, di beberapa gedung kementerian yang sudah dibangun. Secara pribadi ini sangat
amazing ya. Saya melihat ini sesuatu hal yang luar biasa. Saya terakhir ke sini itu kira-kira di 2022 kalau saya 2022 kemarin ya. 2022, dan itu masih belum dimulai pembangunan pada saat itu. Sehingga saya hadir di sini melihat langsung ini sesuatu hal yang menakjubkan gitu. Karena bagaimanapun visi utama daripada pembangunan IKN ini sebagai simbol Indonesia sentris gitu ya. Jadi tidak lagi hanya pada Jawa sentris tapi Indonesia sentris. Ini kan simbol, ini kan visi utamanya IKN ini. Jadi dari Sabang sampai Merauke ini merasa bahwa ini adalah milik bersama, kira-kira begitu. Nah, saya juga terkesan ya, kami itu dari Kadin Indonesia di bulan November 2021 ini bersama juga Pak Insanul dan bersama dengan Mas Vibi juga, kita mendampingin Pak Presiden Jokowi di Dubai pada saat itu. Dan kita bertemu dengan para investor untuk menyampaikan berkaitan dengan visi misi besar IKN. Saat itu belum ada pembangunan sama sekali, karena tugas-tugas kita sebagai anak bangsa adalah mendukung penuh visi besar bangsa ini gitu. Karena berkaitan dengan ibu kota negara ini pada hakikatnya, dan ini kan sudah berulang kali disampaikan oleh Pak Presiden Jokowi bahwa ini gagasannya ini berawal dari Presiden Bung Karno gitu ya. Dan tentu ini diwujudkan di masa kepemimpinan Pak Jokowi. Dan Pak Wapres Pak Ma'ruf Amin ya. Dan pada saat itu kita ke Dubai, ke Uni Emirat Arab, bertemu para investor, menyampaikan gagasan ini, dan pada saat itu disambut baik. Dan kelihatannya progresnya ini sangat luar biasa. Kami banyak mendengar bahwa para peminat investor juga di IKN ini sangat tinggi, dan apa yang sudah diinisiasi oleh pemerintah melalui APBN, tentu kan ini fokus anggarannya lebih banyak di APBN. Mudah-mudahan ini bisa memberikan kepercayaan besar bagi investor untuk bisa hadir membangun IKN ini secara bersama-sama gitu. Nah, itu dari saya melihat pembangunan sangat signifikan. Kita berharap di 17 Agustus 2024 nanti bisa upacara 17-an pertama kali di sini. Mudah-mudahan itu bisa terwujud, dan tadi sudah disampaikan ini bagian dari peradaban kita sebagai sebuah bangsa, dan mudah-mudahan ini bisa meningkatkan kepercayaan diri kita yang selama ini di dunia internasional kita merasa inferior, dan dengan satu identitas peradaban, dan ini adalah Indonesia sentris, sebagai simbol Indonesia sentris ini bisa memberikan satu kepercayaan diri bagi semua anak bangsa di Republik ini di skala internasional. Baik, kalau dari Kadin sendiri melihat progres pembangunan ini seperti apa, dan mungkin apa yang nanti bisa Kadin berikan untuk pembangunan IKN ini sendiri? Ya, mungkin untuk Kadin Pak WKU dulu, nanti bisa saya. Baik, ini boleh. Menarik Bang Arbi, ini gini bro. Kadin kan beberapa kali itu melakukan yang namanya market sounding. Jadi terakhir yang di Jakarta itu. Betul. Jadi kita kumpulin Kadin, mengumpulkan semua stakeholders, pemangku kepentingan, investor yang akan investasi di ibu kota Nusantara. Nah, pertanyaannya kenapa Kadin melakukan itu? Kan itu jadi pertanyaan. Betul. Nah, ini Bang Arbi, ini kan bukan cuma memindahkan ibu kota. Enggak. Benar. Persoalan besar kita itu yang dilihat oleh Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin adalah soal disparitas ekonomi yang tidak merata. Baik. Distribusi ekonomi itu tidak merata. Harus kita akui, ekonomi berpusat di Pulau Jawa. Ya, sepakat saya. Nah, IKN di Kalimantan Timur, nah saya minjam istilah Prof tadi, itu dampaknya bukan hanya di Kalimantan Timur. Ini pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru akan tercipta
Jadi munculnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan di sekeliling Kalimantan Timur. Baik. Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua. Jadi lompatannya lompatan besar itu. Siap. Jadi tidak hanya memindahkan pemerintahan dari Jakarta ke ibu kota negara, bukan itu. Tapi pasti ekonomi akan bertumbuh di situ. Dan pusat-pusat ekonomi baru dengan tumbuhnya spot-spot ekonomi yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan, terutama Kalimantan, Sulawesi dan Irian. Nah, itu akan menggeser superioritas di Jawa. dari Pulau Jawa, yang hari ini menjadi Jawa sentris, kata Pak Misen. Caranya satu, ada lompatan besar. Nah, lompatan besar yang dipilih pemerintah Jokowi Ma'ruf Amin itu adalah memindahkan ibu kota negara. Itu salah satunya. Baik. Berat memang. Tapi kan kalau nggak berat nggak ada tantangan. Betul. Kapan lagi? Kalau tidak dimulai dari sekarang mungkin bicara bisa 5-10 tahun ke depan. Belum tahu. Belum tahu juga. Berbicara 5 tahun, berbicara ratusan tahun. Dia harus bisa menjawab peradaban zaman ke depan, kan begitu. Baik. Itu mungkin tambahan. Berarti Bang Vincent menambahkan apa yang sudah dikatakan. Iya, pada intinya kalau berbicara soal peran serta Kadin, tentu ini juga Kadin telah membentuk Pokja Kadin, ya, Pokja IKN Kadin. Nah, ini bentuk keseriusan Kadin untuk mensukseskan pembangunan ibu kota Nusantara ini. Dan sejak awal oleh Presiden Jokowi juga, oleh pemerintah Presiden Ma'ruf Amin, pelibatan Kadin Indonesia, di mana Kadin Indonesia ini merupakan rumah besar bagi para pengusaha. Tentu diharapkan para pengusaha-pengusaha nasional dan lokal ini memiliki peran yang signifikan. Jadi tidak hanya bergantung pada investor asing, tapi bagaimana juga peran-peran investor lokal nasional kita ini bisa turut serta dan dilibatkan. Dan itulah peran dari Kadin Indonesia untuk merajut itu menjadi satu kekuatan dalam pembangunan IKN yang lebih baik, kira-kira begitu. Baik, sekarang saya ke Profesor Siti. Ini terkait dengan dunia pendidikan. Kalau ke depannya, kalau melihat ibu kota negara yang baru ini, kalau sebagai tokoh pendidikan atau pelaku pendidikan sekarang ini, bagaimana Ibu melihat atau ke depannya pendidikan seperti apa yang bisa diterapkan di IKN? Ya, baik. Kalau kita menyambung tadi disampaikan, ini kan bicaranya tidak hanya soal bagaimana memindahkan ibu kota. Benar. Lalu membangun sebuah kota yang modern, cerdas, tetapi juga kan membangun sumber daya manusianya. Sumber daya manusianya itu tentu harus siap, harus mampu beradaptasi untuk kemudian mendukung yang kita harapkan adanya satu pembangunan kota. Saya kira ini kan hanya satu sampel, ya, kota yang kemudian nanti akan tumbuh kota-kota yang serupa, yang sejenis, ya, menjadi sebuah kota yang cerdas, kota yang modern, ya gitu ya. Karena kan tadi ada pemerataan pembangunan gitu ya. Kota yang tangguh, ya, kota yang berkelanjutan. Nah, untuk membangun sebuah kota yang berkelanjutan harus disiapkan sumber daya manusianya itu. Karena itu ya tadi nggak boleh cuma ada di Jawa saja. Betul. Tapi kita bicara soal Nusantara. Bagaimana pertumbuhan ekonomi itu didukung oleh sumber daya manusia yang mampu gitu, kemudian mengkapitalisasi ya resources yang kita miliki, apakah itu alam, itu yang lainnya, ya. Sehingga pada beberapa waktu yang lalu saya sempat juga datang ke IKN dan kebetulan bersama dengan rombongannya Pak Menteri, ya, beliau menyampaikan ini ada ring 1 yang memang dibiayai oleh APBN. Kemudian ada wilayah ring 2 yang memang itu akan dibangun lembaga-lembaga pendidikan tidak hanya nasional, tapi juga yang dari internasional. Jadi investor-investor, karena kan pendidikan sudah menjadi sebuah industri, ya, industri pendidikan, yang tidak hanya kemudian kita hanya bertumpu pada pendidikan di nasional, tetapi juga kita harus mampu, ya, berkolaborasi, kemudian juga terbuka terhadap dunia pendidikan secara global. Jadi
saya kira itu memang harus didorong ya. Kita harus membuka diri juga dalam hal pendidikan. Kita juga harus siap gitu loh. Jangan kemudian pendidikan di sini kemudian tergilas dengan maksudnya industri pendidikan dari luar gitu ya. Benar. Jadi kesiapan sumber daya manusia ini yang saya kira harus disiapkan. Jadi memang pembangunan yang sangat komprehensif gitu ya Pak Prof ya, Bang Vincent. Jadi tentu IKN ini betul-betul menjadi sebuah modeling. Iya, modeling ke semua. Ya, modeling peradaban baru Indonesia yang itu tadi kita sepakati menjadi sebuah ikon global yang kemudian bisa menjadi referensi dunia. Itu, saya kira itu. Baik. Dan lebih bagaimana juga Kadin mendorong itu. Saya nyambung Bang Vincent tadi. Kita lihat Kadin Indonesia di bawah nahoda Bapak Arsyad Rashid sebagai ketua umum itu mendorong visi pemerintah Jokowi Ma'ruf Amin pada saat G20 dengan melakukan side event yang sangat besar. G20 Business Forum. Terakhir ASEAN. Pengetuaan ASEAN oleh Indonesia itu Kadin juga melakukan ASEAN Back. Yang juga semuanya itu mendorong sektor swasta, mendorong investasi asing dan swasta nasional untuk sama-sama melakukan partisipasi investasi di IKN. Baik, berarti oke, kalau kita berbicara nih memang hari H-nya nih ya tanggal 17 Agustus. Nanti Bapak Ibu juga, Bapak-bapak Ibu-ibu akan hadir di ibu kota? Iya, tergantung Pak Arbi undang kita. Bisa. Siapa aja ya. Baik, kalau begitu. Kalau kita memang tergantung Prof kan. Oh, tergantung. Perintahkan kita. Iya, betul. Saya tunggu undangan juga. Baik, kalau begitu. Pesan terakhir kepada pendengar kami untuk pendengar RRI dimanapun mereka tentang IKN dan hasil kunjungan hari ini, juga dengan ucapan selamat tentunya dengan Pak Vibi tadi ya sudah dilantik gitu. Silahkan mulai dari Bang Vincent. Oke, pesan saya mari berbangga sebagai anak bangsa atas inisiasi yang sudah dimulai oleh Presiden kita, dari Presiden Bung Karno sampai dengan diwujudkannya oleh Presiden Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin. Nah, kita mari berbangga diri sebagai sebuah bangsa dan kita percayakan kepada pemerintah kita untuk memberikan perhatian besar, untuk lebih serius, dan kita sebagai warga negara, apalagi warga negara masyarakat yang berada di sekitar sini tentu jauh lebih berbangga dibanding kita yang ada di pulau-pulau sana yang jauh gitu ya. Kita yang jauh saja kita bangga, apalagi yang berada di sini. Tentu saya meyakini betul bahwa ini adalah sebuah kebanggaan bagi putra daerah di sini, dan harapan kita juga pemerintah memberikan perhatian khusus kepada putra-putri daerah di sini. Itu harapan saya, mari kita berbangga untuk karya-karya anak bangsa. Baik. Kalau Profesor Siti silahkan. Ya, menyambung mungkin yang disampaikan Pak Vincent. Nah, seluruh pemirsa RRI dimanapun berada, khususnya yang ada di wilayah Kalimantan Timur, di Pasir Penajam, tentu saya ingin mengucapkan selamat atas dilantiknya para pejabat yang tentu punya amanah besar ya untuk bisa mengakselerasi pembangunan IKN yang ini menjadi milik kita bersama, karena ini adalah ibu kota Nusantara, milik kita bersama. Dan saya mengajak seluruh anak bangsa, seluruh masyarakat Indonesia untuk mendukung upaya pemerintah Bapak Presiden Joko Widodo dan juga Pak Profesor Dr. Haji Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden yang punya visi besar untuk bisa membangun bangsa ini ke depan menjadi Indonesia emas. Dan ini tentu dimulai dari karya-karya besar ya, seperti IKN ini ya, mari kita dukung bersama, terutama tadi saya sepakat putra-putra daerah yang ada di sekitar ini harus ikut aktif ya, berpartisipasi membangun dan juga menjaga gitu ya, menjaga keberlangsungan ya pembangunan IKN ini menjadi sebuah impian ya, menjadi sebuah harapan yang bisa kita wujudkan dan kita nikmati bersama.
sebagai sebuah karya bangsa yang menjadi sebuah peradaban tadi disampaikan. Dan saya juga berharap kita semua punya sense ya, rasa memiliki ya, rasa memiliki terhadap visi besar ini untuk bisa diwujudkan. Dan tentu kita berharap pembangunan ini bisa berjalan sesuai harapan kita semua ya, karena ini pekerjaan yang sangat luar biasa, tidak bisa dalam waktu dekat bisa kita realisasikan. Ini memerlukan effort besar ya, semangat besar, cita-cita besar yang harus dilakukan secara bersama-sama. Siap. Penutup. Oke. Untuk para pemirsa yang kami hormati, segera datang ke Ibu Kota Nusantara. Di sini sedang dibangun sebuah peradaban baru. Begitu para pemirsa segera datang ke sini, akan mencatatkan diri sebagai pelaku sejarah yang sedang dirajut di Ibu Kota Nusantara. Akan menjadi saksi yang akan tercatat dalam susunan mozaik-mozaik peradaban baru yang akan menjadi identitas Indonesia di masa depan. Jangan tunda waktu, segeralah datang. Peradaban itu sedang dibangun pada hari ini. Makasih. Mungkin sebelum ini saya lupa tadi. Silakan. Ya, karena ini kita hadir di sini undangannya dari Mas Vivi ini. Jadi saya ucapkan terima kasih ke Mas Desiderius Vivi Indrayana, Dr. Desiderius Vivi Indrayana atas undangannya. Kita diundang dan difasilitasi untuk bisa melihat IKN. Ya, dan selamat atas pelantikan juga sebagai Direktur pengelolaan gedung kawasan dan perkotaan Otorita IKN. Beliau ini secara pribadi saya sangat kenal sebagai sahabat yang memberikan perhatian besar untuk pembangunan IKN ini. Ya, tadi saya sudah sampaikan di awal ya. Di bulan November 2021 kita bersama-sama ke Dubai, ke Uni Emirat Arab untuk memaparkan visi besar tentang IKN. Dan pada hari ini dilantik. Ini sebetulnya penantiannya selama 1,5 tahun ya, kalau saya tidak salah. Jadi selama ini sebagai PLT terus. Dan sekarang menjadi definitif. Mudah-mudahan dengan pelantikan hari ini dan bersama juga teman-teman yang dilantik tadi, IKN Otorita IKN semakin solid, dan Mas Vivi juga semakin berkarya untuk pembangunan IKN yang lebih baik. Pada intinya selamat dan terima kasih undangan sudah mengundang kami di tempat ini. Dan semoga Pak Vivi beserta semua pejabat yang dilantik pada hari ini diberikan kekuatan untuk keberhasilan mewujudkan sebuah peradaban baru yang akan menjadi kebanggaan Indonesia di masa depan. Amin. Betul. Baik, kalau begitu terima kasih semua sudah datang. Sama-sama. Tentunya sukses untuk kita semua dan tentunya untuk pembangunan IKN. Amin. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara. Kita salam lovable dulu untuk di kamera. Ya, salam Nusantara. Baik, pendengar RRI IKN 98,3 FM, demikian bincang-bincang saya di IKN hari ini dengan tamu saya Dr. Vincentius Mandrova SH MH, juga dengan Profesor Dr. Haja Siti Nur Aziza Ma'ruf MHum PhD, dan juga Bapak Insinyur Isnanul Kamil Insanul Kamil MEng PhD IPU ASEAN Eng. Kita kembali lagi ke IKN hari ini. Jangan kemana-mana, kami akan terus kawal keseharian Anda, malam Anda nanti sampai tepat jam 12 malam. Tentunya dengan musik dan informasi yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Jangan kemana-mana. Ibu Kota Nusantara, IKN, menjadi katalis peningkatan peradaban manusia.